Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Home Palem Galaksi. Dimanapun saudara berada, mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi dan kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau berikan kami satu lagi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami mau menaikkan penyembahan dan puji-pujian kami. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra
Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama, mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau. Kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Setopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GPI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia, we pray JPA ya Tuhan, we pray COK ya Tuhan, we pray ORU Tuhan, we pray WIA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GPI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup Line. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi.
Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama dan jemaat dihimbau untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasa ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab
bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali memuji Tuhan. Kita katakan hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap mari sama-sama angkat tangannya, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan, Engkau tegur Tuhan. Kami siap Engkau berikan pengertian lebih lagi Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
kami percaya kalau Engkau adalah satu-satunya andalan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami akan duduk Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam berbuah sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan Tuhan berkati semuanya. Biasanya kita khotbah satu arah, tapi hari ini luar biasa. Dengan cara yang berbeda kita kemas dalam bentuk talk show, yaitu mempunyai narasumber dan seorang ahli yang luar biasa. Narasumber itu berupa seorang gembala kita, tidak lain yaitu Bapak Iman Stopo. Shalom Pak Gem. Shalom. Dengan ahli kita. Shalom. Oke, dengan ahli kita, seorang dokter hewan yang luar biasa dipakai kota-kota dan bahkan sebagai bangsa-bangsa. Shalom, Dr. Wisnu. Shalom. Atau kita panggil Pastor Wisnu. Shalom. Shalom. Sehat Pak Gem? Sehat. Sehat Pak Wisnu? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Dengan tema hari ini mengenai seperti yang kerap kali kita alami belakangan ini, yaitu sebuah pandemi yang luar biasa mengalami Indonesia bahkan bangsa-bangsa, yaitu seperti seorang Daud menghadapi seorang raksasa yang kita kenal sebagai nama Goliat. Tetapi hari ini ternyata raksasa itu nggak cuma satu, saudaraku. Ada beberapa raksasa yang mau dibahas hari ini. Bukan begitu seperti itu, Pak Gem? Mantap. Hari ini kita akan membahas tentang raksasa-raksasa yang harus kita hadapi. Jadi kalau kita menang satu, itu berarti belum berakhir, masih ada berlanjut. Karena seumur hidup kita harus perang. Berarti Daud tidak hanya melawan Goliat. Raksasanya itu bukan hanya satu. Oh iya, jadi ada beberapa. Coba kita lihat. Pada waktu ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi kita lihat, kalau ada raksasa, itu pasti ada dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Raksasa yang menimbulkan ketakutan, ancaman pada setiap napas kita. Ya, jadi raksasa-raksasa itu bukan berupa raksasa orang tinggi besar, bukan. Tapi berupa masalah, persoalan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu yang akan menimpa setiap orang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau hal itu ada dalam hidup kita? Itu kulihat-kulihat masa kini, zaman now yang hidup Nah, di sekitar kita. jadi kalau ada raksasa-raksasa itu terjadi dalam hidupmu, hanya satu hal. Jangan tunggu raksasa itu mendatangimu. Belajar dari Daud. Jangan tunggu raksasa, jangan masalah datang kepadamu, enggak. Juga kita bukan cari masalah, tapi kalau masalah itu udah ada, ayo kita lari, hadapi masalah itu. Kalahkan masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Daud lakukan. Dia bukan menghindar, tapi justru dia menghadapi, dia berlari menghampiri raksasa itu. Betul. Raksasa itu satu pasukan, bukan cuma satu sendirian. Goliat itu bersama pasukannya. Sedangkan Daud, siapa Daud? Daud seorang remaja yang masih muda belia. Dia tidak menunggu raksasa itu datang. Dia samperin duluan. Iya, disamperin pasukan itu. Wow, itu luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Bayangkan Daud tidak gentar sedikit pun untuk terhadap Goliat ini. Dia lari. Mungkin orang lain anggap Daud ini siapa sih? Hanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, dia hanya seorang gembala. Gembalanya bukan banyak lagi. 2-3 ekor. Bukankah itu konyol, nekat, bodoh? Kalau kita lihat pada waktu sekarang ini, mungkin lebih tepat kita bilang Daud ini setor nyawa. Bukannya Daud punya pengalaman yang luar biasa. Dia tuh sekalipun cuma menungguin 2-3 ekor domba, tapi dia punya pengalaman. Dia menghala itu singa, beruang, itu binatang pemangsa dombanya tentunya ya. Iya, dia punya pengalaman. Dia pernah mengalahkan tuh
beruang dan singa, dikatakan dalam Alkitab bisa begitu. Ya betul. Dia mengalahkan singa dan beruang hanya dengan ketepel dengan tongkat gembalanya. Ya, perlu dicatat itu. Singa itu beratnya sampai 240 kilo. Nah, ini kita mungkin sepadan dengan Ya, beratnya sepadan Goliat. Goliat tingginya mungkin 3 meter 20. Beratnya Ya, kira-kira berapa? beratnya kira-kira segitu. Sama dengan singa ya. Sama dengan singa. Dan Daud sudah membuktikan dia mengalahkan singa. Belum beruang. Beruang itu beratnya sampai 350-an kilo. Itu di Timur Tengah ketika itu beruang yang ada di sana black bear, brown bear itu beratnya sampai 350 kilo. Nah, itu. Jadi kalau dia lihat Goliat yang demikian, dia udah membayangkan bahwa beruang yang begitu besar, lebih berat dan lebih besar, cakarnya lebih tajam. Lebih agresif. Bukan hanya beruang tapi juga bisa bertarung juga ya, soalnya karena beruang itu ya. Pemangsa namanya juga. Ya, dia Itu berdarah. sebabnya pengalamannya itu membuat dia berani untuk menghadapi Goliat ini. Itu di luar perkiraan Raja Saul ketika itu. Oh iya, karena gini, memang Raja Saul pada waktu melihat itu dia malah menghindar. Bukan memberi kekuatan pada orang lain, tapi dia menghindar. Memang kalau kita lihat bahwa di dalam satu masalah itu ada beberapa hal yang kita harus lihat. Ada orang yang ada masalah, dia lari dari masalah. Dia menghindar. Ada yang kedua, bertahan saja. Ya udah, pokoknya badai pasti berlalu. Nerimo saja. Nerimo saja. Nah, tapi ada yang ketiga, bukan hanya nerimo, tapi dia merasa tertekan. Kenapa aku mengalami hal ini? Tapi Daud lain. Aku harus lari menghampiri masalah ini. Tentunya bersama Tuhan. Amin. Dia nggak bisa sendiri. Dia punya iman yang luar biasa. Oh iya. Nah, kita lihat, saudara, kalau begitu. Jadi, kalau ada raksasa, jangan biarkan dia untuk menjajakmu. Jangan biar dia leluasa untuk menguasai engkau. Tetapi, hanya satu kata. Engkau dikuasai raksasa, atau engkau mengalahkan raksasa. Harus mengalahkan. Hanya itu. Pilihannya. Kita harus perlu, jemaat Tuhan, kita harus kalahkan raksasa, bukan dikalahkan raksasa. Adakah kamu mengalami hari ini raksasa apa yang menguasai hidupmu? Saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengajar kita melalui Daud ini. Ayo, masalah apapun, kita kalahkan masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan, amin. Nah, jadi ayo kita lihat. Yang pertama itu, saudara, raksasa yang harus dilawan sama Daud itu raksasanya namanya Goliat. Goliat ini, saudara, merupakan satu ancaman, satu ketakutan. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang 17 ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat siapa? Melihat Goliat. Betul. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Apa? Orang Israel lari ketakutan. Jadi diambil tipe yang pertama. Daripada kalau nggak menang, lebih baik lari dulu, selamatkan diri. Tapi saya mau katakan, saudara, di dalam peperangan ini kalau kita lari, bahkan kita mati konyol. Jadi hanya satu jawabannya, kita harus melawan bersama Tuhan. Karena kuasanya telah diberikan bagi kita. Amin. Itu penguasanya ketika itu kan Samuel rajanya. Ya, Samuel bukan Samuel rajanya. Samuel itu adalah nabi yang ketika itu yang mengangkat karena orang Israel memerlukan raja. Dia ingin seperti orang lain. Sebetulnya Tuhan marah karena Samuel juga tersinggung sebagai nabi. Kenapa mesti menggantikan Tuhan itu menjadi raja di atas hidup mereka? Mesti sama dengan yang lain. Tetapi Tuhan pilih Saul ketika Saul itu sedang mencari dombanya yang hilang, keledainya yang hilang. Dia ketemu Saul. Tuhan bilang, ini orangnya, kamu orapi. Nah, Saul yang diangkat Tuhan menjadi raja yang pertama ini, itu
itu tidak punya mental, mungkin belum terlatih pengenalan akan Tuhan, sehingga pada waktu dia melihat masalah ini, bukankah kalau saudara baca, Saul ini orang kaya loh, orang tuanya orang kaya. Jadi mungkin dia tidak terlatih untuk masalah-masalah, untuk menghadapi masalah semua oke. Sehingga pada waktu dia menghadapi masalah, dia hanya ambil satu jalan, lari. Itu menghindar. Menghindar. Dia lupa akan Tuhan yang akan menolong dia. Dan dia sebenarnya kan panglima pasukan Israel harusnya. Dia kan Betul. penguasa tertinggi, kan? Mestinya dia yang memberikan semangat kepada tentara pasukan Israel, tapi malah dia menghindar. Menghindar. Itu sebabnya pada waktu Daud melihat itu, dia melihat ada seorang yang kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa, sehingga dia tanya, siapa orang ini? Panggil dia untuk bertemu dengan aku. Dia tidak ada track recordnya di dalam catatan Saul ketika itu, ya Pak. Nggak ada. Pahlawan aja enggak, belajar apa enggak Daud ini. Tetapi saudara, Daud ini bisa memberikan satu motivasi kepada raja, bahkan semua bangsa Israel itu. Dia berkata gini, coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Raja Saul, jangan seorang tawar hati karena Goliat. Hambamu ini pergi melawan orang Filistin itu. Daud, saudara, adalah orang yang menaruh harap dan percaya pada Tuhan. Maka di tengah-tengah persoalan yang besar, situasi yang menakutkan, dia tidak dapat, saudara, menempatkan ketakutan itu dalam hidupnya, tapi dia menguasai ketakutan itu, sehingga karena imannya itu, dia bisa untuk membangkitkan Saul yang sedang patah semangat. Justru seorang raja justru didorong spiritnya oleh seorang Daud yang masih muda, yang masih remaja, dan memberikan semangat hebat kepada tentara Israel pada ketika itu. Itulah luar biasanya jika kita itu hidup mengandalkan Tuhan, punya pergaulan intim dengan Tuhan. Kita itu orang biasa, tapi Tuhan yang luar biasa itu memakai orang biasa ini untuk membangkitkan orang yang merasa diri luar biasa, tetapi tidak memberikan Tuhan yang luar biasa itu menguasai hidupnya. Wah, panjang. Oke. Nah, sehingga orang yang sederhana ini dipakai Tuhan luar biasa, pasti akan membangkitkan orang yang Amen. walaupun dia orang yang dipandang dunia luar biasa, Tuhan pakai. Iya kan. Nah, Tuhan pakai orang ini. Api semangat itu justru muncul dari seorang Daud yang tidak dianggap apa-apa oleh orang Israel ketika itu. Dan kehadiran Daud membawa semangat dan membawa kemenangan bangsa Israel ketika itu. Nah, kenapa? Karena Daud ini memiliki satu prinsip. Prinsipnya apa? Jauh lebih baik tidak punya sesuatu apapun. Mungkin tidak ada penghargaan dunia menganggap kecil. Tetapi dia punya iman yang melebihi raksasa. Punya Allah yang luar biasa yang ada di dalam dia. Itu yang jauh lebih besar daripada Goliat. Justru iman inilah yang mengalahkan, sehingga dapat bukan hanya mengalahkan, tapi mengimpartasikan kepada orang lain. Oleh sebab itu jemaat, milikilah iman yang luar biasa. Iman raksasa. Amin. Bukan iman yang kecil, Amin. tapi iman raksasa yang mengalahkan semua persoalan dalam hidup kita. Ingat pada waktu itu raja dan orang Israel sedang letih lesu. Tapi karena iman yang raksasa ini, inilah yang bisa membangkitkan orang. Mari kita hidup dengan iman yang luar biasa dari Tuhan, supaya kita bisa membangkitkan orang. Apalagi saat-saat ini raksasa yang dihadapi, mungkin pandemi saat hari ini. Mari kita punya iman yang besar, karena kita punya Allah yang besar untuk membangkitkan orang. Bukan kita ikut hoax untuk mendorong orang lebih khawatir, lebih cemas, tapi berikanlah satu motivasi dengan kata-kata yang menguatkan, Iya. membangkitkan semangat.
Jadi Goliat itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada ya Pak ya? Ada. Jadi bukan hanya Bentuknya yang berbeda. bukan hanya raksasa ketakutan, tetapi sebetulnya hal itu hampir sama. Ya, hampir sama. Hanya tipe kerjanya itu mungkin beda, tapi prinsipnya itu sifatnya sama. Ketakutan yang pertama. Iya. Ketakutan, kekhawatiran. Coba berapa banyak orang hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Takut untuk masa depan. Kita lihat berapa banyak orang hari-hari ini yang sedang bekerja. Apa yang mereka takut? Mungkin besok saya di PHK. Kita lihat misalnya seperti Garuda mengumumkan berapa ratus pramugari dan pegawai-pegawainya di PHK. Iya. Jadi pendudukan mental Daud zaman now. Oh iya. Jemaat Tuhan memiliki mental seperti Daud. Selalu hidup di dalam Tuhan, punya iman, selalu dalam kemenangan. Betul. Kita harus punya iman yang besar. Kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup. Amin. Sanggup untuk melakukannya. Amin. Nah, kita ingat baik-baik. Ketika Daud membunuh Goliat ini belum selesai. Dalam zaman kehidupan Daud, ada lagi kita baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama orang-orangnya, lalu melawan orang Filistin sampai Daud itu menjadi letih lesu. Daud menjadi letih lesu. Letih lesu. Sampai tawar hati, istilahnya letih lesu itu sampai loyo. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita sampai titik ini. Letih lesu ini membuat kita jenuh, membuat kita nggak bisa berperan apa-apa, ya saudara ya. Nah, kita lihat saudara, di bagian ini ada namanya saudara di sana, nama raksasa itu adalah Disebut Yisbi-Benob di sana. ya, Yisbi-Benob. Yisbi-Benob ini, saudara, Yisbi-Benob ini berarti roh yang membuat orang letih lesu. Roh letih lesu, berbeban berat. Nah, saudara, Daud dalam posisi yang demikian, letih lesu. Jadi kalau saudara cek hari ini hidupmu dalam keadaan letih lesu, hati-hati. Saudara nggak bisa perang dengan roh ini. Ada roh yang kuat ini. Memang saat-saat ini Tuhan sedang memberikan kita untuk peka-peka. Karena kalau ada roh ketakutan, maka yang berikutnya akan datang bersama-sama, itu namanya roh letih lesu. Berapa banyak orang-orang hari-hari ini, tanya orang Kristen, mau hamba Tuhan, mau apa, semua itu menjadi pesimis, Mengalami letih lesu. mengalami letih lesu. Tapi Daud kan tidak sendirian. Daud tidak sendirian di sana ya. Daud punya tim lah istilahnya. Oh iya. Ketika dia jatuh letih lesu, ada Daud lain. Nah, Serupa kekuatan Daud yang punya semangat, yang menimbulkan semangat baru pada Daud sendiri. itu perlunya, makanya hidup kita hari-hari ini, kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, benar. Kita harus hidup di dalam satu komunitas. Amin. Komunitas itu artinya waktu kita letih lesu, yang lain membantu, Saling menguatkan, saling menguatkan. saling mendoakan, sehingga menjadi kuat semuanya. Sebab ada hadirat Tuhan. Begitu. Walaupun hari-hari ini diperintahkan stay home, tetapi di dalam rohani kita mesti bersama-sama. Ya, ya. Sekalipun melalui medsos pun bisa, kita masih bersekutu, roh masih tetap menyala-menyala. Oh iya, jadi jangan abaikan ibadah-ibadah online atau apa. Amin. Berusahalah untuk engkau sendiri, nggak ada orang lain bisa membantumu untuk meningkatkan rohanianmu. Amin. Amin. Tapi engkaulah harus bersama dengan Tuhan bergairah. Justru saat-saat seperti ini saling menguatkan. Justru saat ini membutuhkan iman, persekutuan kudus, dan saling menguatkan, saling Betul. mendoakan, sehingga kuat kita. Kita lihat pada waktu Daud lagi letih lesu, apa yang jadi? Dia nggak kuat lagi mengangkat senjata juga untuk membunuhnya. Ya. Raksasa datang. Tetapi Daud punya tim
Makanya ada komunitas, dia ada tim. Timnya itu salah satu tim itu namanya Abisai. Bisa di sana namanya ya. Ada Abisai. Saudara, Abisai itu kalau kita lihat mempunyai satu arti bahwa Bapakku yang murah hati. Artinya Allah itu adalah Allah yang kita percaya, itu adalah Allah yang murah hati. Amin. Mari kita, saudara, di dalam semua itu, jadi di dalam murah hati itu, itulah yang bisa melawan letih lesu itu. Gimana caranya? Yesus pernah berkata, Oh iya, di kitab Matius 11 ayat 28 ya Pak, mengatakan itu ya Pak ya. Ini saya bacakan Pak ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. betul. Jadi satu-satunya jalan, kalau engkau mengalami hari ini, engkau sendiri yang tahu, jemaat. Engkau sendiri yang tahu. Apakah engkau sedang suam-suam, letih lesu, rohmu gimana, menyala atau enggak, engkau sendiri tahu. Tapi kalau engkau check up, evaluasi rohanimu, engkau mengalami hal itu, letih lesu. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan suam-suam, dari kasih mula-mula itu kita kembali. Ada panggilan daripada Tuhan Yesus, mari padaku. Artinya mari itu mesti datang. Amin. Bukan Tuhan Yesus lagi mendatangimu, tapi engkau yang mesti datang. Kita yang proaktif kepada Tuhan Yesus. Di sana selalu ada solusi. Maka Tuhan akan memberi kelegaan. Kelegaan, janji Tuhan. Kelegaan. Kalau roh ketakutan engkau telah kalahkan. Amin. Amin. Roh letih lesu datang, kita hancurkan. Amin. Maka saudara jangan puas untuk hal itu. Di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 18 itu menuliskan gini, sesudah itu, katakan sesudah itu, artinya sesudah kita mengalahkan roh letih lesu, ada lagi kawannya Bu. ada lagi raksasanya. Terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa, artinya saudaranya Goliat. 1 Tawarik 20 ayat 4 menulis yang sama. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin digeser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Nah, saudara, raksasa yang ketiga itu disebut Saf. Nah, juga disebut Sipai, ya, sebagai Sipai, juga disebut sebagai Sipai. Artinya apa? Saf ini sebetulnya penjaga pintu. Raksasa yang besar tapi jaga pintu. Artinya apa? Satu arti tersirat dan tersurat, saudara. Ini arti tersiratnya bahwa kita itu hidup, kalau letih lesu itu kita nggak kalahkan, maka masuk akan raksasa yang ketiga itu yang menghalangi berkat-berkat kita untuk masuk dalam hidup kita. Tuhan telah menjanjikan berkat untuk kita, tapi kita merasa berkat itu rasanya susah. Jadi raksasa menghalang-halangi berkat masuk ke dalam rumah tuh anak-anak Tuhan. Betul. Terhalangi semuanya. Berarti bukan penjaga pintu Pak, tapi penghalang pintu ya. Penghalang. Jadi raksasanya banyak sekali ya, udah 3 tadi ya. Iya. Jadi dia menghalangi berkat-berkat. Apakah jemaat pernah merasa bahwa hidupnya rasanya dihalangi berkat-berkat masuk? Kalau ada, kita mesti lawan. Nah, raksasa ini hanya bisa dikalahkan oleh seorang yang bernama Sibkai. Sibkai itu artinya penenun, tukang tenun. Itu kawannya Daud. Timnya Daud. Itu pahlawannya Daud. Pahlawan-pahlawan yang ada di dalam lingkungan Daud. Seorang penenun itu, kita harus lihat ada sifat-sifat yang harus kita perhatikan. Saya pernah mengalami Pak, mencoba menenun, gesek, duduk, diam. Kalau saya nggak sabar itu, Nah, diperlukan orang tertentu itu. artinya itu harus punya satu kesabaran yang panjang, sabar banget. Lalu Sifat itu ya. perlu juga teliti, Karakter yang sabar, yang teliti, tekun. yang tekun, disiplin. Oh iya, itu semua mesti ada. Nah, Sibkai ini mewakili untuk semua itu. Aha.
Sehingga orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang mempunyai satu semangat yang tinggi, dia mengalahkan, sehingga dia menghancurkan penghalang pintu berkat ini untuk masuk dalam hidupnya. Jadi kalau saudara hari ini merasa ada penghalang berkat dalam hidupmu, jadilah orang yang tekun, sabar, teliti, dan berjuang, kalahkan untuk hal ini. Itu karakter yang dimiliki Sibkai, bagian dari timnya Daud. Luar biasa. Saudara, nggak sampai situ. Kalau itu telah dikalahkan, 2 Samuel 21 ayat 19 katakan, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yair-Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Saudara, pesa tukang tenun itu sekitar ada 30 kilo katanya. Satu Tawarik 20 ayat 5 juga menulis yang sama. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair-Oregim menewaskan Laksmi. Ditulis di sini namanya Laksmi. Saudara, Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ini raksasa yang keempat itu. Jadi kalau saudara, pertama itu menghadapi raksasa namanya raksasa ketakutan. Goliat. Yang kedua letih lesu. Itu. Yang ketiga, saudara harus mengalahkan raksasa Penghalang pintu tadi. penghalang berkat. Iya. Artinya penghalang berkat. Yang keempat, saudara harus mengalahkan Laksmi. Itu berarti orang yang memiliki banyak tetapi tidak mau berbagi, keserakahan. Kita lihat di sini, rupanya, saudara, di dalam panjang sabar ini juga perlu ada namanya, saudara, namanya orang yang namanya Elhanan. Elhanan ini mempunyai satu arti, itu bermurah hati. Jadi keserakahan itu hanya bisa dikalahkan lawan dengan murah hati. Murah hati. Artinya kalau Pak Wisnu diberkati, itu mesti diberkati atau tidak. Jika kita anak Tuhan, kita mesti punya hati untuk berbagi. Nah, kalau kita nggak berbagi, kita nggak bisa mengalahkan Raksasa itu akan bercokol di sana terus. Oh, dia akan menguasai. Kita lihat berapa banyak orang, mau kaya atau miskin pun sebetulnya kalau roh ini belum dikalahkan, tetap hatinya serakah. Dia maunya segala sesuatu berdirinya. Hendaklah kita berbagi. Supaya apa? Yang disebut dengan Elhanan. Jadi bermurah hati. Hidup harus bermurah hati. Nah, murah hati itulah menunjukkan bahwa identitas saudara itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara nggak murah hati, maka saudara itu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau saudara telah mengalahkan roh keserakahan ini, di dalam zaman Daud mengalahkan ada satu raksasa lagi yang terakhir. Tadi 4, jadi 5 lagi. Ada 5. Wow, Itu 5 sekarang. 5. Oh, jadi 5 raksasa yang dikalahkan Daud di masa pemerintahan Daud. Raksasa satu ini, saudara, raksasa yang paling banyak terjadi di zaman now. Wow, apa itu, Pak? Raksasa ini di dalam 2 Samuel 21:20 dituliskan gini, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakan yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Jadi 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok, ini perhatikan, ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simei, kakak Daud, menewaskannya. Oh, amin. Artinya apa? Saudara, raksasa satu ini, saya baca berulang-ulang di Alkitab, nggak ditulis namanya siapa. Bayangkan jarinya 6, ya, seluruh 24. Ini raksasa, saya
pastikan lebih besar daripada Goliat. Nggak disebutkan namanya sebenarnya. Nggak disebut. Kenapa? Karena ini raksasa yang mungkin general, umum, semua orang mengalami. Ini adalah dosa melalui mulut. Nah, raksasa ini kalau kita lihat tadi, di situ ditulis apa? Mengolok-olok. Artinya raksasa Pembuli. ini tukang bully, Oh, ini yang sekarang banyak tukang maki. di medsos. Oh, di mana-mana kita lihat. Mudah sekali orang memaki, membuli dengan kata-kata, bahkan lebih kejam daripada pembulian fisik. Oh, lebih Netizen ya, netizen Banyak kejam. yang kena ya. ya lebih lagi yang itu lebih kejam dari pembunuhan, dia bilang tuh. Iya, iya. Karena bully itu kayak memfitnah, mengejek, melemahkan. Provokasi ini justru mengguncang politik, mengguncang situasi, Oh, iya. kegaduhan. Wah, itu yang Nah. sangat berbahaya. Raksasa terakhir ini adalah raksasa yang sering maki, caci maki. Apakah ini juga dapat mempengaruhi hidup anak-anak Tuhan? Udah pasti. Pasti. Udah pasti. Rasanya bukan dirasa-rasa lagi, tetapi kita tahu di saat pandemi ini ketakutan, suam-suam, ya, kelemahan semuanya itu. Kenapa raksasa ini nggak dilus namanya? Rupanya raksasa inilah raksasa yang paling besar, Dan paling umum. Paling umum. Mana-mana ada. paling kuat, bahasanya gitu. Jadi ini harus dilawan. Bagaimana melawannya, Pak? Yonatan yang melawan dan membunuhnya. Apa arti Yonatan ini? Yonatan ini berarti pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, atau hadiah dari Tuhan. Nah, saudara, untuk melawan raksasa ini tidak ada lain. Saudara harus mengerti, hanya kasih karunia Tuhan saudara bisa melawan. Amen. Amen. Sehingga saudara bisa berkata bukan kuat dan gagah. Yang kedua, saudara harus mengerti bahwa saudara itu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Amen. Saudara spesial. Kenapa? Tuhan telah memberi rohnya dalam kita. Dia katakan kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan memiliki kuasa. Amen. Siapa yang memberi kuasa? Dia sendiri. Artinya kuasa Allah itulah yang dapat melawannya. Ini akan membuat kita, artinya apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, apapun keberhasilan kita, pada waktu raksasa ini mau dikalahkan, kita telah mempunyai satu prinsip dalam hidup kita. Seperti Yonatan ini, dia akan berkata gini, semua itu karena Tuhan, Amin. bukan karena diri. Amin. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita renungkan sejenak. Firman Tuhan ini mengajar kita hari ini untuk mengambil sikap dalam menghadapi semua masalah bersama Tuhan. Walaupun dunia mengajar kita badai pasti berlalu. Kalau kamu nggak kuat, kamu udah tahu nggak kuat. Orang tua kita juga mengajar kalau kamu udah tahu lawan kamu nggak bisa menang, lari. Langkah 1000, langkah 1.000.000 mungkin. Tapi tidak. Di dalam Tuhan pilihannya cuma satu. Lawan. Hadapi. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Betul. Anugerahnya luar biasa diberikan pada semua orang percaya. Karena bersama Tuhan kita berkata, aku akan mendatangi semua raksasa. Amin. 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 Sama Tuhan pasti bisa. Raksasa kekuatan, ketakutan, raksasa letih lesu, raksasa yang membuat patah semangat, keserakahan, pencemooh, kita akan hancurkan. Amin. Ini yang menjadi sesuatu yang memberi kita dorongan agar kita lakukan semua itu. Ayo mulai saat ini kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, keluar dan tinggalkan hidupku. Karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, Bapa yang lemah lembut dan murah hati, yang mengaruniakan kepadaku kesabaran dan ketekunan, dengan pemahaman yang benar bahwa semua yang ku ada, sebagaimana ku ada, semuanya karena anugerah Tuhan.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Luar biasa. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Tuhan Pak Gem. memberkati. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pastor Wisnu. Terima kasih. Sekali lagi untuk setiap saudara dimanapun saudara berada, saya percaya setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dan sekali lagi, kita harus fokus sama Tuhan, bukan sama masalah kita. Fokus on God, not our problem. Listen to God, not our insecurities. Dengar sama Tuhan, bukan kecemasan hati kita, kekhawatiran kita, ataupun orang lain. Rely on God, not our own strength. Kita bersandar penuh pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Saya percaya setiap raksasa yang tadi disebutkan, kita bisa hadapi bersama Tuhan. Amin. Selagi sampai bertemu di talk show ibadah berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah talk show yang luar biasa Tuhan. Ajari kami Tuhan seperti Daud yang menghadapi kelima raksasa itu Tuhan. Berikan kami hati, pikiran yang selaras denganmu supaya kami enggak fokus pada masalah kami, supaya kami enggak mendengarkan kecemasan kami, supaya kami enggak bersandar pada kekuatan kami Tuhan. Terus Tuhan ajari kami, terus Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai dalam nama Yesus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang telah menyiapkan roti dan anggur, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan, mari kita buka hati, kita berdoa, biar Tuhan melawat kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan ini untuk mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami dan menjadi peringatan dalam hidup kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu sehingga kami yang harusnya binasa Engkau selamatkan karena kasih setia-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Urala nama syana karala nama she. Hirala nama syana karala nama syana karala nama she. Urala nama syana karala nama she. Rala nama syana karala nama syana karala kiarala nama syana karala na irala nama syana karala na rala nama syana karala nama syana karala nama syana. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, setiap mereka yang susah Engkau hiburkan, setiap masalah Engkau beri jalan keluar di dalam hidup mereka, sehingga kuasa-Mu itu mengalir melalui hidup mereka.
Dan orang akan tahu bahwa Engkaulah yang memiliki kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang bekerja melalui hidup kami, dan Engkaulah yang dimuliakan, Engkau yang disanjung tinggi. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, berkati semuanya. Di dalam semuanya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Oh ralana masyana karalana masyana, kiralana masyana karalana masyana. Oh ralana masyana karalana masyana. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia, kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.